Jangan lupa like dan hype-nya kawan. Diambil dari kisah nyata, seorang cowok muda sedang bersepeda dan terinspirasi untuk menjadi autor karena merasa cepat dalam menulis. Saat kuliah, ia dikenal mampu menyelesaikan ujian dengan cepat, terutama ujian bahasa. Bahkan sering menjadi yang pertama selesai. Meski unggul dalam ujian dan rapot, ia tidak mendapatkan respon baik dalam penulisan novel. Saat wawancara dengan editor, ia justru canggung. Ia merasa editor tidak mengerti ceritanya, namun tidak terlalu terkejut karena menurutnya editor bukanlah penulis. Ia memandang autor sebagai pencinta cerita dari kebohongan, bahkan menganggap dirinya sendiri sering berbohong karena suka memuji diri. Namun semua berubah ketika ia bertemu gadis kecil yang sedang bermain Game Boy. Tiba-tiba mereka tertabrak truk isekai. Gadis itu selamat, namun temannya mengalami truk isekai. Bukannya langsung panik, gadis itu tetap fokus menyelesaikan gamenya dan mengabaikan temannya. Setelah selesai bermain, ia baru meletakkan tas dan berteriak mendatangi temannya yang terluka. MC terkejut melihat sikap gadis yang tidak normal, merasa aneh dengan cara gadis itu bereaksi. Ia akhirnya memilih mengabaikan gadis tersebut dan pergi. Sementara gadis itu menyadari bahwa autor telah melihat tingkahnya yang tidak wajar. Beberapa hari kemudian, MC terbangun dan menyadari waktu sudah berlalu sejak insiden sebelumnya. Ia keluar rumah bersepeda sambil mendengarkan lagu, lalu melihat kumpulan bunga di jalan sebagai tanda mengenang anak yang terkena truk isekai. Hal itu membuatnya kembali teringat gadis kecil yang aneh karena lebih dulu bermain game sebelum menolong temannya. Saat lampu penyeberangan hijau, MC mulai melintas. Wah! Tiba-tiba terpental dari sepedanya dan pingsan. Ketika sadar, ia sempat melihat sosok anak kecil. Lalu ia menghilang dan ia menemukan roda belakang sepedanya tersangkut sama suling. Di kampus, MC masih memikirkan bagaimana suling bisa tersangkut di sepedanya. Ia melihat ada nama terukir di suling itu dan menduga mungkin milik gadis kecil tersebut. Meski memilih untuk mengabaikannya, namun suling itu terus menghantui pikirannya seperti kehilangan sesuatu dalam sebuah game. Saat pulang ke apartemen, MC kehilangan kunci kamar dan harus menunggu tukang pintu perbaikinya. Dari kejadian itu, ia mendapatkan ide untuk menulis novel. Setelah masuk kamar, ia langsung menyalakan laptop dan mulai menulis. Tiba-tiba, kakinya terasa sakit. Awalnya ia mengira gigitan nyamuk. Hello. Sep, ternyata ada gadis kecil yang pernah ia temui di jalan. Sah, Nani, berdiri. Oke. Autor itu kaget, tak menyangka gadis itu benar-benar ada di kamarnya. Gadis kecil itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama U. Lebih gampangnya kita panggil saja Autor kaget saat menyadari kunci apartemennya diambil oleh U ketika ia terjatuh dari sepeda. U kemudian menyandera dan memaksanya ikut. Autor pun panik sekaligus bingung mengapa ia harus ikut dengannya. Namun U menegaskan karena autor telah melihat U pas kecelakaan truk isekai. Di perjalanan bersama U, autor merasa malu disandera oleh seorang bocah. Apalagi orang-orang di jalan tidak melihat mereka, malah autor sendiri yang kayak ledo. Saat Uwu mengarahkan jalan, autor sempat ingin kabur, tapi ia memilih tetap tenang. Uwu bertanya tentang sulingnya. Autor menjawab sudah rusak, dan Uwu justru berterima kasih, membuat autor heran. Akhirnya, Uwu membawa autor ke rumahnya. Apa ini? Apakah ini kejutan? Swing! Saat mengambil kunci, lalu membuka pintu, autor sempat berpikir untuk kabur. Namun Uwu selalu menghalangi autor, dan akhirnya Uwu menyuruhnya masuk, melepas sepatu, maju, bukan ke sana. Terus di sana, lalu membuka sebuah gudang. Autor mengira akan membantu memindahkan barang di gudang, tapi ternyata Uwu menguncinya di dalam gudang. Autor terkejut dan bertanya maksudnya. Uwu menjawab bahwa karena autor telah melihat kejadian itu, maka ini adalah hukumannya. Uwu akan menguncinya di gudang sambil memberinya makan, karena ia tahu autor bisa membongkar jati dirinya ke orang lain. Autor pun marah dan kesal, namun tiba-tiba ia mendengar tangisan Uwu. Ia mencoba menenangkannya dan meminta maaf. Uwu memaafkannya, membuat autor lega. Meski ia curiga tangisan itu hanya akting. Saat ditanya, Uwu tidak menjawab lagi, seolah ia sudah pergi. Akhirnya, cerita 1 minggu pun dimulai. Autor teringat komik detektif tentang orang yang terperangkap di ruangan kecil atau diracuni, dan merasa situasinya kini kayaknya agak
mirip sudah lebih dari 1 jam, ia terkurung di gudang, hanya bisa mengintip dari sela pintu. Ia menduga Uwu sengaja menguncinya karena tahu autor sudah menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Autor sempat ingin menelpon polisi, namun ragu karena aneh rasanya dilaporkan sebagai anak kuliahan yang diculik oleh bocil. Apalagi orang tuanya Uwu pasti kaget. Cuma ia juga punya bukti kuat luka di belakang punggungnya. Ia mencoba menelpon saat Uwu belajar, tapi panggilannya tak pernah diangkat. Akhirnya ia memilih diam dan bersabar menunggu orang tua Uwu kembali. Autor mengingat masa kecilnya yang kesepian, gak punya teman, hobinya hanya menulis di buku auto tanah untuk melampiaskan emosinya. Balik lagi ke keadaan autor yang semakin bingung tentang Uwu. Berpikir Uwu adalah psikopat atau monster, tapi autor juga membayangkan kalau ia punya masa depan sebagai penulis seperti dirinya. Meski luka-lukanya gak dipeduliin sama Uwu sih. Autor juga bertanya-tanya mengapa Uwu mengurungnya di gudang dekat pintu keluar. Ia berasumsi jika orang tua Uwu tahu, ia bisa segera bebas. Karena itu, ia menunda menelpon polisi. Setelah itu, Uwu selesai membaca buku di kamarnya, dan autor yang kelelahan mulai mengantuk, tetap terkurung tanpa kepastian. Setelah itu, autor tertidur 4 jam dan terbangun. Yang awalnya pukul setengah 8, sekarang sudah pukul 12 kurang 9 menit. Ia terkejut, orang tua Uwu belum datang ke rumah. Ia mulai curiga apakah Uwu tinggal sendirian. Meski tidak ada tanda-tanda, ia memutuskan menunggu 1 hari lagi sebelum menelpon. Pagi hari bersama Uwu. Ya, kosonglah. Autor pun mulai panik hingga berpikir hal lain. Bahkan ia berusaha menahan diri untuk tidak menelpon polisi. Lalu ia mendengar suara dan Uwu muncul. Masih sehat? Ohayo. 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 Oh, masih hidup. Oke. Autor bingung apakah ia hanya memeriksa keadaannya. Setelah itu, Uwu pergi menyalakan TV, mungkin sarapan. Lalu autor mulai merasa lapar. Oh, sebelumnya aku sudah makan atau cuma minum oki? Aing lapar. Woi Uwu, apakah aku harus menelpon? Tolong, aku lapar. Uwu hanya berkata akan pergi ke sekolah dan meninggalkan autor sendirian di gudang. Ia sempat memohon makanan, namun hanya mendapat jawaban samar sebelum Uwu pergi. Autor bingung apakah harus menyerah dan menelpon seseorang. Tapi akhirnya ia memilih untuk bersabar. Buset, masokis ke autor. Sambil menatap langit-langit, autor merenung tentang hidupnya sebagai autor yang terus menulis tapi tidak pernah mempublikasikan karyanya. Ia merasa ada tembok impian yang tidak pernah ia raih, dan mungkin alasan ia pasrah dikurung adalah untuk menghindari tembok itu. Cekrek, Nani, apakah orang tuanya? Aku pulang. Aduh, sampai kapan ini? Kakiku kram, badan lemes, gak punya harapan. Lalu Uwu membuka pintu gudang, langsung mengancungkan pisau, membuat autor takut. Tunggu, jangan-jangan. Tapi ternyata hanya meletakkan tas dan pisaunya juga ditaruh ke lantai. Ini gua mau jadiin kurban? Uwu memberikan beberapa kantong kresek. Apa ini? Dahareun, aing teu ngarti bahasa Sunda. Di dalam kreseknya, autor terkejut karena terdapat mie goreng, rumput laut, roti. Oh iya, ini susu kotaknya. Autor menduga makanan ini berasal dari program MBG yang mungkin dibawa Uwu karena permintaannya tadi pagi. Meski merasa malu karena makan seperti anjing, autor tetap memakannya karena lapar. Saat autor hendak makan, Uwu tiba-tiba jebret melempar pisau ke kakinya sambil berteriak, "Sebelum makan, berdoa dulu." Autor kaget melihat betapa obsesinya Uwu terhadap formalitas. Hal ini membuat autor teringat kembali saat pertama kali Uwu datang ke rumahnya dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Autor mulai memikirkan perjalanan menulis selama 10 tahun. Ia tidak benar-benar menganggap tulisannya sebagai novel dan sempat khawatir pembaca mengira dirinya selalu bersikap menentang. Meski ada rasa bersalah, ia juga merasa bersyukur karena memiliki bakat menulis. Baginya menulis bukan soal hadiah atau keberuntungan,
perhitungan, melainkan murni karena kemampuan dan dedikasi yang ia miliki. Balik lagi, Uwu menegur autor karena tidak berdoa sebelum makan. Autor akhirnya menyimpan makanannya, lalu berdoa sesuai permintaan Uwu. Setelah itu, Uwu perlahan menjadi tenang dan menutup kembali pintu gudang. Autor kaget, tapi juga bersyukur suasana mereda. Autor menyadari pisau milik Uwu tertinggal di dalam gudang, dan ia mencoba menyembunyikannya. Autor sempat ragu dengan makanan yang diberi Uwu, namun akhirnya memakannya sambil berdoa sebagai bentuk rasa syukur. Saat malam tiba, autor masih memikirkan apakah orang tua Uwu akan datang. Autor juga bingung kenapa dirinya tidak menelpon polisi atau kabur. Bahkan sempat bertanya-tanya apakah dirinya mengalami semacam sindrom. Karena orang tua Uwu tidak kunjung muncul, autor mulai berpikir mungkin ini waktunya menelpon seseorang. Tiba-tiba Uwu muncul dan mengucapkan selamat malam. Autor menjawab, lalu Uwu kembali ke kamarnya. Autor menyadari mungkin alasan ia tidak mau pergi adalah karena Uwu sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak menggunakan telepon lagi dan memilih bersabar tinggal di gudang.